negeri ini tuh kata orang negeri agraris. Nah, berarti seharusnya orang yang paling sejahtera di negeri ini ya petani tani seharusnya Pak ya. harusnya. Gitu. Petani itu kan kebanyakan orang-orang yang berusia di atas usia produktif biasanya. Jarang sekali gitu loh Pak, anak muda itu yang mau terjun ke bidang pertanian. Nah, menurut Bapak sebenarnya pertanian sayur ini potensial nggak sih Pak untuk anak muda sebenarnya? Sebenarnya menurut saya itu ya Mas, karena sayur itu kan kebutuhan hidup pokok manusia. Sepanjang masa apa ya berarti selama manusia itu ada sih dibutuhkan kan makanan. Betul. Tapi kena apa kok arek nom-nom itu jarang sing berminat lah. Betul. Itu yang perlu kita cari. Saiki karena kehidupan dan apa ya pergaulan dia mau kotor, kepingin necis. Padahal kalau kita tekuni tani itu sangat perspektif ya. Iya, Potensi ke depan itu masih sangat bagus sangat. Nah, gimana caranya anak muda-muda sopo sing harus nomor jadi coba aja ngomong aku di anak tak kayak lahan berapa meter kololoan satu musim oleh biro, tapi dengan pengawasan gue lek wis ngerasakno duit, oh iya tadi juga duit akeh itu mancing dulu. Lek ujuk-ujuk moro dikontani tanpa pengawasan tani pisan rugi kapok. Perlu ada pendampingan dari senior gitu mungkin. Iya. Selain juga motivasinya perlu ditingkatkan untuk anak-anak muda. Iya, Mas. Tapi pendampingan dari generasi senior itu juga harus. Nanti kalau sudah merasakan dia ada batasan, dia akan ketagihan. Oh iya, tani nah. Nah itu. Nah, kalau sampean kepingin bertani, karena harus belajar dulu masalah pengetahuan tani itu apa. Tani itu ditanam di apa sih? Ditanam di lemah. Ilmu tanah harus tahu agronominya itu. Oke. Harus Tanah, mengerti pengelolaan tanah. Tanah itu sebagai media, terus sehat, harus subur penyakit lingkungan. Kemudian lagi kedua bibit. Kalau dalam lagi kan triangle production, breed, feeding. Tanah, kemudian bibit harus yang G0 atau G2, G3. Apa itu Pak? Saya nggak tahu itu. Generasi, jadi produksinya bibit itu harus yang bagus. Ya. Kalau pemilihan bibitnya. Ya, kemudian feeding makanan. Nutrisi. Nah, nutrisi ini ku apa butuh ini unsur makro, mikro untuk tanaman ini, untuk vegetatif, generatif itu harus kita tepat sasaran lah. Setelah itu manajemen. Nah, manajemen itu ya caranya penyemprotannya berapa hari sekali. Makanya lah nong tani kudu dicintai, juga disambangi. Dalam artian dia juga makhluk. Iya. Jadi pendeteksian secara dini ono ulere, oh si ular sisuk tak semprote. Oh, nggih. Kan wong tuwek biyen lek nanduri sing sayang. Dalam artian ya gitu. Ono penyakit sedini mungkin bisa kita atasi. Mesti tandurane apik. Itu yang saya lakukan itu. Paling tidak gitu harus melatih sekitar 50-60% ilmu pertanian. Dan nantinya yang 40 jenengan silaturahmi. Ya apa ya kayak ini kurang apa nang kanca. Takon nang sing luwih ngerti. Paling tidak kita tuh harus yang 60% ilmunya tadi harus ngerti. Mau menjalani sesuatu tuh harus tahu ilmunya. Iya, Jangan gambling gitu. nah kayak konyol tuh. Jangan modal berani tok Nah, mungkin Pak, ya. Harus juga mengetahui ilmunya dulu gitu. Ini Pak, kecenderungannya biasanya petani pemula gagalnya di apa Pak? biasanya ada berusaha saiki larang, sapi larang itu ya nanam semua. Di waktu dia itu nanam itu mahal memang. Kalau saya kebalikannya, sekarang sawi murah aku nandur. Kalau wong-wong entek aku panen bunda. Ya Pas itu harganya, harapannya pas harganya baik. iya. Dan kecenderungannya memang konten biasanya Pak ya. Biasanya siklusnya gitu. Siklusnya konten. Di waktu harga mahal orang-orang itu biasanya pada nanam semua. Oh. Saya enggak. Membaca peluang. Lah itu membaca peluang. Nah, saya Pak pengen tahu nih tips dari jenengan bagaimana cara membaca peluang di dunia pertanian sayur Pak. Nah, pertama kalau membaca peluang biasanya saya informasi dan relasi. Misalnya informasi, konco nih, kono tanduran akeh.
blok ngantang tah pujon tah nongko jajar sing akeh kok gobis ora nandur gobis. Jadi jangan nanam gobis dulu. Lainnya. Oh, okay. Kalau nggak percaya telepon ke teman, mungkin Iya. teman obat, pestisida itu kan banyak yang survei. Di kono tandurannya sing apa? Saya kira itu. Nah, itu biasanya membantu kita. Lah itu kan ikhtiar sendiri, nggak ada dari pemerintah. Iya. Kalau pemerintah nanti di sana sentra produksi yang banyak itu kentang, jangan nanam kentang. Lainnya aja. Jadi kan supply demand-nya imbang. Imbang, betul. Supply demand imbang, harga stabil. Nah, nggak sampai over. Gitu. Tapi sebenarnya perhatian pemerintah sudah ada kan, Pak? Dari Pemda mungkin. Selama ini untuk masalah harga belum. Oh, kalau dari harga, kalau fokus membicarakan masalah perhatian tentang harga itu masih kurang perhatiannya. Kurang. Kalau yang banyak biasanya ya dari pupuk, subsidi, kemudian sangat diesel, kemudian tentunya seperti itu. Sarana produksi, Oh, sarana produksinya, Pak. Ya. Bantuan pemerintah daerah itu lebih cenderung ke sarana produksi. Ya, sama penyuluhan dari masyarakat. Dan hal itu berdampak besar nggak Pak sebenarnya ke petani, Pak? Kalau di sini ya sangat berdampak, Mas. Biasanya kalau sarana produksi orang yang nggak punya diesel ada bantuan yang kalau kemarau nggak bisa nanam kan berdampak. Tapi kan jarang yang banyak masyarakat sini swadaya. Oh, jadi bantuannya itu tidak apa ya? Tidak dirasakan dampaknya secara luas gitu ya, Pak. Hanya dirasakan oleh ya kelompok tani. orang. Ya, kelompok tani. Ya. Jadi harapannya ya berilah perlakuan atau pertolongan dari pemerintah itu yang bisa berdampak secara luas gitu. Ya, itu informasi harga jumlah komoditi. Itu yang diharapkan petani. Kalau dari sana produksi bibit Semarang kita udah usaha sendiri. Ya, bisa usaha sendiri. Tanggung jawab namanya berusaha, berwirausaha ya harus ada ikhtiar diri sendiri, nggak usah ngandelin pemerintah juga. Gitu. Iya. Kayaknya juga nggak adil Pak ya kalau kita itu terlalu menuntut pemerintah memberikan tapi kita nggak berusaha juga gitu. Ya, nggak adil. Harus balance. Iya. Kalau bisa ya jangan minta bantuan. Ya kalau bisa. Ya. Sebenarnya kalau bisa mandiri kenapa enggak gitu. Ya. Kalau di wilayah ini ada nggak sih Pak potensi lain yang bisa dikembangkan di area Canggar Batu? Itu kalau menurut saya ya wisata itu tadi. Wisata yang orientasinya apa Pak? Orientasinya pertanian. Pertanian ya. Karena sekarang kan banyak uang apa ya? Dia akan rindu ke alamian apa? Iya apa ya balik kalau pingin sing wisata buatan kan udah jenuh lah. Sudah sing nang mall nang anu. Kepingin kok zaman biyen sing enak ayam buktinya mau Mojokerto Surabaya dia duduk-duduk di tepi tegalan makan seneng. Nah peluang itu yang kalau bisa nangkap saya kira tidak hanya penghasilan dari petani. Dari situ lah itu kembali lagi pemerintah desa, pemerintah kota, fasilitasi. Jadi ya jual view aja. Jual view. Tapi bagaimana memanfaatkan lahan untuk menjadi wisata tanpa merusak tanaman gitu. Ya itu yang perlu kita pikirkan. PR bersama untuk mikir gimana idenya gitu. Ya. Karena memang potensi pertanian di area ini masih sangat bagus gitu Pak ya. Kalau harapan jenengan fokus pada pertanian sayur, kenapa Pak? Harapan kami, yaitu lagi tetap informasi masalah harga komoditi di mana yang sentra produksi tanamannya itu yang banyak apa. Ya kalau orang yang anak muda-muda itu sebenarnya touring pakai trail ya. Kono jajan ke Tosari dia kan pakai trail. Dia main sambil lihat produksi di sana. Kalau yang tua-tua, nah itu kalau nggak ada informasi mungkin dari BPL atau dari kono wakeh dibanding murah, nah ya itu aja yang poin itu Pak. Iya. Jejaring komunikasinya. Iya. Harapan kami untuk generasi muda ya, ayo nyoba terjun ke tani. Tani itu masih sangat prospek. Karena itu kebutuhan hidup pokok untuk manusia, sayur itu
selama kita bisa membaca kahanan, membaca keadaan, tak mungkin awake dhewe sampai rugi pek. Nah, pasti buktinya anak-anak muda di sini yang kuliah akhirnya kan juga petani. Sudah mulai ada perhatian anak muda Pak ya di sini ya. Nah, itu. Nanti sebenarnya di sini ada potensi Mas. Karena tingkat ketinggiannya di sini segitu untuk sapi perah sebenarnya potensi. Kemudian sapi potong dari segi hijauan kita juga nggak beli, kan dekat. Itu yang kita kembangkan. Tapi balik lagi, sapi perah itu nilai jual susu mau ditingkatkan. Sing petani ini boyok yang gilap, sing karyawane sepatu ini motor yang gilap. Lah itu nggak belen itu. Oh ini selalu kalau ngobrol sama petani itu unsur-unsur low profile ini yang selalu ketara. Nggak mau nih disebut nama sukses, nggak mau. Kalau gitu saya ubah pertanyaannya. Gimana kiat jadi petani yang berhasil gitu Pak? Ya itu tadi kalau lewat dewe zaman biyen kan rabi gabah. Gimana tuh? Wong lek nandur iki yo ngene rabi gabah, rabuk, bibit, garapan, air. Itu triangle production dalam artian basa intelek saiki. Yang balik istilah teknis sekarang. Wong biyen wis pinter. Rabuke kudu dipenuhi nutrisine, bibite kudu sing apik, garapan pengolahan cangkule ya harus bagus. Banyu pengairannya harus. Insya Allah tanduran itu apik. Masalah rego pikir mburi. Ora. Iya. Itu kendalanya petani ndak tahu harga. Lah ya itulah. Balik meneh harga ya untuk informasi ku Mang. Terima kasih Pak Sugeng sampun berkenan untuk memberikan petuahnya, informasinya. Semoga anak-anak muda mulai tergerak untuk jadi petani. Semoga Pak Sugeng juga sehat terus. Amin. Matur nuwun Pak Sugeng.